Nah, kira-kira buku apa yang sedang dibaca hari ini, sahabat? Mungkin sekarang lagi dibaca itu bukunya Albert Camus gitu. Buku tentang Judulnya apa? Pemberontakan. Bukunya tentang pemberontakan, mengerikan. Buku yang dibaca pun tentang pemberontakan. Nah, Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan, yang mana pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh sahabat Aji Subakti. Apa kabar, sahabat? Kabar baik. Nah, sahabat Aji Subakti ini adalah salah satu mahasiswa yang luar biasa, yang bisa dikatakan sebagai aktivis mahasiswa, tetapi ya lebih banyaknya rebahan ya untuk waktu-waktu sekarang ini. Tapi saya meyakini rebahannya pun itu sangat produktif, karena dia itu sambil rebahan pasti membawa buku atau membaca buku. Nah, kira-kira buku apa yang sedang dibaca hari ini, sahabat? Mungkin sekarang lagi dibaca itu bukunya Albert Camus gitu. Buku Judulnya tentang apa? Pemberontakan. Bukunya tentang pemberontakan, mengerikan. Buku yang dibaca pun tentang pemberontakan. Nah, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan oleh sahabat Aji ini di channel Kamar Pergerakan untuk sharing, untuk berbagi kepada sahabat-sahabat yang haus akan ilmu pengetahuan khususnya? Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh sahabat Aji pada kesempatan kali ini? Mungkin sebelumnya kita akan membahas mengenai pentingnya ideologi bagi mahasiswa. Pentingnya ideologi bagi mahasiswa. Nah, ini sangat menarik sekali nih, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa, baik itu mahasiswa yang udah lama ya, ataupun mahasiswa baru. Ngomongin tentang ideologi, apa sih pentingnya seorang mahasiswa itu memiliki ideologi? Nah, ini akan dibahas oleh sahabat Aji yang wah, kesehariannya itu luar biasa ya dalam membaca buku. Kira-kira apa sih ideologi itu sendiri? Mungkin saya akan menjelaskan dulu secara umum ya. Secara umum ya, oke. Definisi ideologi itu. Nah, mungkin secara umum ideologi itu merupakan suatu sekumpulan gagasan-gagasan, ide dasar maupun keyakinan serta cita-cita ya. Cita-cita ya. Jadi sekumpulan ide dasar, ide gagasan yang pada akhirnya merujuk kepada sebuah cita-cita ya. Nah, arah dari cita-cita itu pasti kalau yang saya pikirkan itu ke arah yang lebih baik ya, ke arah yang positif. Nah, itu definisi ideologi secara umum. Nah, kira-kira ada lagi nggak secara definisi yang lain? Mungkin saya mengambil salah satu definisi dari satu orang tokoh. Orang tokoh. Nah, inilah salah satu gunanya membaca buku, menyampaikan apapun itu berlandaskan daripada teori. Nah, kira-kira siapa tokohnya? Karl Marx. Karl Marx, wis mengerikan. Nah, sosiolog serta ekonom yang luar biasa ya. Nah, bagaimana pandangan dari ataupun apa yang disampaikan Karl Marx tentang ideologi itu? Iya, mungkin menurut Karl Marx itu ideologi itu suatu gagasan atau ide yang terlahir dari produksi sosial gitu. Produksi sosial. Itu pandangan daripada Karl Marx. Nah, itu luar biasa, sahabat. Jadi ideologi itu menggambarkan atau mencerminkan gagasan individu tersebut yang terlahir daripada ruang lingkup sosialnya ya, realitas sosialnya. Nah, setelah daripada ideologi itu sendiri, mungkin kita akan lebih memahami ya lebih dalam. Ketika makna ataupun definisi ideologi itu adalah cara pandang, kemudian ide gagasan yang pada akhirnya merujuk kepada sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kalau tadi yang akan disampaikan itu tentang pentingnya ideologi bagi mahasiswa, memang apa pentingnya ideologi bagi mahasiswa itu? Mungkin kita bisa menganalogikan ya. Oke. Analogi dari saya. Mengerikan ini penjelasannya, selalu saya juga terkagum-kagum lah melihat sahabat Aji ini. Silakan, bagaimana analoginya? Mungkin jika dianalogikan itu mahasiswa itu adalah sebuah layang-layang itu. Mahasiswa itu layang-layang. Layang-layang dan ideologi itu adalah benangnya. Benang dari layang-layang itu. Bagaimana caranya layang-layang bisa terbang? Tentu membutuhkan benang gitu. Dan begitupun jika layang-layang tanpa benang ya bagaimana mungkin bisa terbang?
terkecuali mungkin layang-layang itu terbang hanya tertiup angin. Begitupun dengan mahasiswa yang tidak memiliki ideologi, mungkin dalam kehidupannya syarat akan makna dan juga tujuan hidup. Mungkin seperti itu. Itu luar biasa ya analoginya, seperti mahasiswa itu seperti layang-layang dan ideologi itu seperti benangnya. Oke, kalau saya pikirkan memang cukup berat ya bagi saya, tetapi mungkin nanti bisa dideskripsikan lah, ataupun ketika sahabat-sahabat pusing juga berbicara mengenai ideologi, nanti bisa komentari di kolom komentar Kamar Pergerakan ini ya. Nah, setelah analogi yang barusan disampaikan ya mengenai mahasiswa dan ideologi seperti itu untuk mencapai pada akhirnya tujuan ya, tadi bahasanya supaya memiliki arah tujuan ya. Selain itu ada lagi nggak pentingnya ideologi untuk mahasiswa itu selain daripada sebagai arah tujuan itu, apa lagi sih? Ideologi sebetulnya bukan hanya harus dimiliki oleh mahasiswa gitu, tapi setiap individu itu harus punya ideologi, karena bagaimana dalam kehidupan sosial setiap orang itu harus mempunyai dasar-dasar atau cita-cita dalam kehidupannya. Begitupun ideologi bisa dijadikan sebagai suatu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, masalah dimensional maupun multidimensional yang ada di masyarakat. Oke, jadi kalau sederhananya mungkin ideologi itu sebagai landasan berpikir dan landasan berpijak ya, khususnya bagi seorang mahasiswa. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu tidak salah langkah atau bahkan tidak kehilangan arah dalam menentukan perjalanan hidupnya di dalam ranah lingkup kemahasiswaan. Jadi ginilah sahabat Aji ya, tadi sudah dijelaskan mengenai analogi, kemudian pentingnya itu sebagai prinsip ya, landasan berpikir dan landasan berpijak. Kira-kira kalau saya menganalogikan ya, yang saya pikirkan di dalam ruang lingkup mahasiswa itu kan dinamikanya sangat beragam ya. Nah, di sisi lain ada individu yang mengatakan tidak suka terhadap aksi sosial, dalam arti misalkan ya, aksi massa, demo. Wah, saya itu gak suka sama demo-demoan kayak gitu. Itu nantinya itu banyak perusakan, merusak dan lain sebagainya lah. Kemudian nanti ada yang diculik ataupun misalkan kena DO karena kita ikut aksi. Tapi di sisi lain ada mahasiswa yang mengatakan kita harus aksi. Karena apa? Karena aksi itu membela hak-hak kita, hak-hak masyarakat. Nah, kira-kira daripada dua sudut pandang mahasiswa tersebut yang masing-masingnya itu memiliki prinsip, memiliki landasan atau cara pandang ya, cara pandang tentang permasalahan tersebut, itu bisa diselesaikan atau tidak dengan ideologi yang mereka miliki? Ya, mungkin sangat bisa ya. Sangat bisa. Seperti apa kira-kira? Ya, karena dalam menyikapi permasalahan permasyarakat, seharusnya mereka itu turut adil gitu dalam membereskan mungkin permasalahan-permasalahan itu. Meskipun dari tiap-tiap orang ada penolakan, atau dari tiap-tiap individu yang memiliki ideologi berbeda itu memiliki cara yang berbeda gitu untuk melakukan advokasi atau tadi aksi gitu untuk masyarakat. Mungkin bagi yang tidak suka turun ke jalan, mungkin ada cara lain yang lebih efektif dan juga solutif gitu. Bisa dilakukan, bukan untuk terus berdebat saya tidak suka, saya suka ya, tetapi bagaimana caranya kita itu memiliki pandangan tetapi tujuannya sama ya, untuk kebaikan masyarakat. Oke. Itu cara pandang yang solutif menurut saya ya. Meskipun kita itu berbeda secara cara pandang, tetapi kita itu tetap harus memiliki landasan yang jelas untuk membela hak-hak rakyat itu dengan cara kita masing-masing. Intinya seperti itu ya. Nah, itu cukup luar biasa sekali sahabat. Kira-kira ini terakhir ya, kalau saya boleh tahu, bagaimana sih cara mengimplementasikan ideologi tersebut itu sendiri oleh mahasiswa? Mungkin jalan satu-satunya untuk mengimplementasikan ideologi itu dengan berorganisasi. Ya, kenapa harus organisasi? Karena ideologi itu sebuah ide gitu, dan organisasi itu adalah tempat untuk mengimplementasikan ide-ide kita gitu. Apa yang tidak kita dapat di perkuliahan, mungkin kita bisa menggunakan organisasi, karena dari organisasi itu ada mewadahi gitu bakat, minat,
serta organisasi juga memiliki cita-cita dalam organisasi. Contohnya jika kita mempunyai ideologi yang sama dengan sebuah organisasi, mungkin kita bisa masuk ke organisasi itu yang memiliki cita-cita yang sama mungkin dengan kita. Seperti itu. Jadi salah satu bentuk implementasi yang bisa dikatakan relevan ya bahasanya itu dengan kita itu ikut andil dalam ruang lingkup organisasi. Apalagi mahasiswa kan sudah difasilitasi di dalam kampus ada organisasi internal ya, internal seperti mulai dari jurusan itu ada himpunan, kemudian fakultas itu ada BEM fakultas hingga universitas. Nah, itu sudah mewadahi. Dan kemudian ketika kita merasa oh di internal kampus itu menarik sekali, ya kita masuk di dalamnya. Tetapi wah, saya juga tertarik nih sama organisasi eksternal. Misalkan banyak organisasi, ada PMII, ada HMI, GMNI, IMM, kami banyak lah ya organisasi-organisasi itu. Ya udah, kita juga bisa masuk ke sana. Yang penting itu tidak bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Jangan sampai kita masuk kepada organisasi yang pada akhirnya bertentangan dengan asas dan tujuan Pancasila itu sendiri ya. Nah, itu sahabat, jadi sangat menarik ya berbicara ideologi untuk pengantar khususnya. Jadi materi malam hari ini itu untuk pengantar sahabat-sahabat mahasiswa, khususnya mahasiswa baru ya, yang akan masuk di tahun ini di kampusnya masing-masing nanti, bahwasanya kita itu harus menentukan sikap, harus memiliki prinsip yang jelas berbicara mengenai ruang lingkup kehidupan bermahasiswa ya. Itu sangat menarik lah. Jadi kira-kira ada hal yang perlu disampaikan atau kesimpulan apa yang bisa disampaikan kepada para mahasiswa ataupun kepada sahabat-sahabat channel Kamar Pergerakan ya yang masih selalu setia mendengarkan channel ini, untuk ideologi itu penting. Nah, apa yang perlu disampaikan? Ideologi sebagai landasan berpikir dan berpijak. Jadi kita tahu di mana tempat kita untuk memulai hidup kita itu serta tujuan kita. Mungkin seperti itu. Nah, itulah yang disampaikan sahabat Aji tadi, itu sungguh luar biasa sebagai pengantar. Tapi saya juga ingin sedikit memberikan gambaran daripada apa yang sudah saya baca juga ya. Berbicara mengenai ideologi itu memang sangat menarik, khususnya untuk perubahan, baik perubahan individu ataupun perubahan suatu bangsa. Karena sejatinya berbicara mengenai ideologi itu berbicara mengenai tatanan berpikir suatu bangsa. Tatanan berpikir generasi suatu bangsa itu tergantung daripada kecintaannya terhadap ideologi yang dia ikuti. Nah, sebagai gambaran bahwasanya ideologi pertama kali muncul itu di Prancis, tepatnya pada tahun 1769, yaitu oleh Descartes literasi. Yang mana pada saat itu ideologi itu digambarkan sebagai kerangka ataupun cara pandang mengenai logika dan rasio. Hingga pada akhirnya bagaimana seorang mahasiswa itu memiliki landasan, ataupun seseorang bahkan suatu bangsa itu memiliki landasan berpikir, landasan berpijak yang jelas untuk menentukan tujuan-tujuan daripada individu itu atau suatu negara atau suatu organisasi bahasanya. Maka dari itu beranilah mengambil tindakan dalam setiap persoalan untuk sahabat-sahabat sekalian, karena hidup itu adalah pilihan yang harus dipertanggungjawabkan. Maka beranilah untuk tetap konsisten dengan apa yang sudah diyakini sahabat-sahabat. Itu mungkin sahabat Aji ya. Saya ucapkan terima kasih pada malam hari ini sudah mau menyampaikan sedikitnya hasanah keilmuan khususnya tentang ideologi ya. Ideologi sangat penting bagi mahasiswa. Nah, itu mungkin sahabat-sahabat, apabila banyak kekeliruan ataupun masih belum merasa puas karena ini masih pengantar bahasanya, silahkan tulis di kolom komentar, atau mau request lagi tentang ideologi, nanti sahabat Aji bisa menyampaikan kembali tentang ideologi itu sendiri. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam percintaan. Salam.